Kalian masih ingat fenomena war takjil pada tahun lalu? Yang viral ya, war perang takjil. Jadi perang takjil. Satu-satunya peperangan di dunia ini yang nggak pernah makan korban nyawa cuman war takjil inilah. Memakan korban nyawa nggak pernah. Dan jujur ku bilang sama kalian, sebetulnya fenomena ini sudah terjadi dari 10 tahun yang lalu. Cuman diberi namanya baru tahun kemarin. War takjil. Karena apa? Ya, 10 tahun yang lalu contohnya di daerah kami ini, jujur saja, yang jualan takjil sedikit bisa dihitung. Dan juganya tempatnya itu terpusat di satu tempat, di daerah pasar. Kan begitu. Dan yang beli itu rata-rata biasanya umat-umat muslim. Kan begitu. Kalaupun ada umat non-muslim yang membeli itu jarang-jarangnya itu. Kan begitu. Nah, makin ke sini ku tengok, budaya itu pun juga dimiliki sama yang non-muslim. Karena apa? Karena makin lama variasi makanannya makin banyak. Makin menarik. Dan enak-enak. Nah, kalau dulu 10 tahun yang lalu, kalau jual takjil itu biasanya bubur kacang hijau, kolak, gorengan. Kan begitu. Sekarang lauk pun juga dijual. Makanya yang non-muslim juga tertarik. Karena apa? Daripada masak. Ada yang simpel. Bayangkan kalian, ayam gulai dijual, pepes dijual, tempe bacem dijual, sayur bayam pun dijual. Aku mikir apa sih susahnya masak sayur bayam? Cuman dijual. Makanya aku tengok ini makin lama makin variatif ini. Apa nggak bikin tergoda sama umat yang non muslim lainnya kan? Itu dia. Dan makin kesini ku tengok, ya kan, ini makin rame orang, ya kan. Kalau 10 tahun yang lalu, katakanlah yang beli itu hanya sekitar 2%-nya itu non-muslim. Sekarang bisa dikatakan hampir 50-50. Dan inilah yang mendorong penjual-penjualnya ini makin lama makin banyak. Dan tempatnya bukan hanya terpusat di satu tempat itu aja, sudah menyebar. Kalau datang kalian ke tempat kami ini, bisa dikatakan sepanjang jalan protokol jual takjil. Jalan lintas jual takjil. Artinya apa? Artinya animo masyarakat ya di dalam mengembangkan UMKM itu sangat terbantu oleh karena ada fenomena war takjil ini. Makanya aku bilang, ya, aku jujur aja, kalau misalnya ku lewati area pasar, ya, itu kalau misalnya cuma 2 kilometernya itu pasar itu biar tahu kalian, ya kan? Karena pasar di tempat kami itu di pinggir jalan, protokol, ya. Jadi kalau dilewati pasar itu biasanya 2 kilometer itu panjangnya, ngelewatinya itu nggak nyampe 5 menit. Kan begitu. Sekarang 45 menit. 45 menit. Aku udah mau ku bikin dulu pertemuan sama camat kami. Jujur aja ku bilang tahun depan kalau bisa lah Pak di pasar ini dibikinlah jalan layang. Kan begitu, bukannya bilang apa ya. Kadang-kadang kesal kita ya. Begitu masuk kerumunan ya kan. Bukannya kesal dengan penjual takjil. Bingung parkirnya di mana karena aku pun juga mau beli takjil. Parkir sepeda motor aja susah, apalagi mobil. Itu dia. Jadi jujur aja aku bilang, ya, kalau bulan Ramadan ini adalah bulan berkah bukan hanya untuk yang muslim, tapi juga untuk yang non-muslim. Kenapa seperti itu? Apalagi bagi orang-orang yang malas masak. Udah ada listnya itu, ya kan? Hari ini sayur bayam sama telur dadar. Apalagi yang pengantin baru kan, daripada masak mending beli. Besok itu ada lagi listnya itu. Besok ayam gulai. Dicari di tukang takjil ada.
Besoknya lagi jengkol semur jengkol. Dicari lagi tukang takjil ada. Dan ini mempermudah mereka untuk nggak perlu masak. Apalagi pengantin baru. Kalau masak beli bahan-bahannya berapa? Belum lagi gasnya, belum lagi minyak goreng. Itu makanya aku bilang ini adalah berkah untuk seluruh umat. Makanya tolong dulu untuk yang umat muslim ya, apabila ada teman-teman kita ya, kalau misalnya ya mereka datang, kalau yang muslim kan kelihatan ya kan, kalau misalnya yang beli takjil rata-rata yang perempuan pakai jilbab, kalau yang cowok-cowok itu biasa pakai kopiah kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tengok misalnya ada orang pakai baju depannya ada tulisan, ada gambar salib, belakangnya ada tulisan I love Jesus, jangan dimarahi. Itu artinya apa? Mereka sedang menikmati berkah Ramadan. Itu dia. Ya kan, coba sekarang begini, ku bilang sama kalian ya. Kalaulah misalnya 50% pembeli, ya katakanlah 70% pembeli ya dari takjil itu umat muslim, ya kan? 30% adalah umat non muslim, ya kan? Itu kan sama saja mereka sedang membantu dalam rangka memajukan UMKM. Iya dong. Coba bayangkan kalian ya, kalau misalnya ini udah banyak yang jualan takjil, tapi kalau nggak ada yang beli, lebih bagus dibeli kan begitu. Itu dia, jujur aja aku bilang, ya kan, pernah lah kemarin, ya kan, aku jalan, ya kan, ku beli lah ini apa namanya, gorengan, kepingin aku beli gorengan, ya kan, waktu itu masih sekitar jam-jam 3:30 lah kan, 3:30. Jadi ku tengok, ya kan, ini kayaknya kenal aku ini gitu kan. Kenal aku ini, ya kan. Jadi turunlah anak gadisnya ini beli gorengan ini, ya kan, pakai kerudung. Kan begitu. Sejak kapan kawan ini pakai kerudung? Ya kan, jadi aku bilang lah temanku ini orang Kristen lah, repot kayak. Bukan jilbab ya, tapi kerudung selendang dibikin di kepala anaknya, ya kan. Dalam hatiku, kenapa lah kawan ini beli takjil pun malu-malu. Kurasa pun mereka pun mengerti dan juga senang, nggak perlu dibikin pakai kerudung gitu. Iya kan? Jujur saja, yang jualan itu pun tahu sebetulnya kalau dia Kristen. Karena apa? Yang dipakai anaknya kalung salib. Iya, nggak usah malu-malu dong om. Kalau mau beli aja. Banyak itu yang beli itu, contohnya ya kan, beli takjil tapi dipakai baju tulisannya I love HKBP. Iya kan? Itu dia, makanya aku bilang ya kan, nggak perlu kita malu-malu. Karena apa? Kita semua bersaudara. Itu dia, mereka pun juga senang dibeli jualannya. Jadi kita nggak perlu kita jaim-jaim. Tapi jujur aja lah aku bilang ya, sebetulnya kita bisa membedakan ya, mana yang umat muslim sama yang bukan umat muslim kalau beli takjil. Biasanya kalau umat muslim ya kan, beli takjilnya itu mendekati jam buka puasa. Karena apa? Kalau dibeli kecepatan takut tergoda. Kan begitu. Nah kalau misalnya yang non muslim ini, kalau beli takjil itu kan motivasinya bukan untuk buka puasa. Ya kepengen aja. Menarik perhatian sih, mau makan ini kepengen jajan, kan begitu. Nah apalagi kalau misalnya takjilnya itu digelarnya itu misalnya jam 4, itu duluan orang ini. Gitu dia. Malah di tempat kami jujur saja aku bilang sama kalian, jam 2 udah buka lapak. Serius. Jam 2 udah buka lapak, ya kan? Jadi bisa dikatakan kalau misalnya yang non muslim ini ya, itu jam-jam 3 itu udah beli takjil itu. Karena apa? Motivasinya bukan buka puasa, tapi untuk jajan. Kepingin karena enak-enak semua kan begitu. Nah diuntungkannya mereka, kenapa bilang?
Kalau misalnya mereka beli jam 3, gorengan, cendol, mie ayam, makanan-makanan semuanya lemang segala macam itu kan masih hangat. Nah, malah justru yang beli mendekati buka puasa itu udah dingin. Aduh, tapi jujur aja lah aku bilang ya, bulan puasa ini adalah bulan berkah bagi seluruh umat. Itu memang betul itu. Karena apa ya? Karena para pedagang pun juga mereka merasa terbantu ketika ada umat lain daripada umat muslim itu membeli dagangannya. Gitu dia. Ya, jujur aja aku bilang ya, apalagi aku masih ingat kalau di Jakarta dulu ya, itu bisa dikatakan semuanya itu berbaur ya kan. Nah, yang kalau misalnya Natal ya, itu yang yang Kristen itu akan memberikan makanan Natal atau bingkisan Natal yang nggak mungkin lah berbau beda. Contohnya dibelilah roti kaleng, dikasih sama si A, dikasih sama si B, dikasih sama C. Kan begitu. Nah, begitu juga lebaran kah ya. Jadi kalau lebaran pun juga yang umat Kristen pun juga menerima kiriman makanan dari umat muslim. Yang China, yang Tionghoa begitu juga ya. Kalau misalnya pas lagi Imlek kan ya, mereka itu ya bagi-bagi angpau gitu loh. Ya, jadi makanya aku bilang kita tinggal di Indonesia ini kita sangat beruntung karena apa? Kita beragam budaya, beragam agama, beragam suku dan juga beragam bahasa. Makanya aku paling heran kalau misalnya ada satu agama tertentu atau ada satu suku tertentu yang merasa mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Kalau ini berarti ini kurang jauh ini mainnya ini. Dan juga ini nggak pernah ini sama-sama beli takjil sama yang non muslim. Coba kalian tengok dulu kalau misalnya bulan Ramadan itu, di tempat jual beli takjil itu, itu semuanya berbaur, itu kolaborasi. Makanya aku bilang, jadi jangan pernah kita takut dengan kehadiran daripada umat lain gitu ya. Jadi kalau misalnya umat lain menikmati keberkahan dari hari raya besar kita, kenapa enggak? Begitu juga kalau misalnya Natal. Kalau Natal itu kan terkenal ada diskon di mal-mal kan. Diskon baju, diskon makanan, diskon snack, ya kan? Diskon tempat traveling, diskon hotel, semuanya ada diskon. Nah, bisa kalian jamin rupanya yang umat muslim itu nggak menikmati diskon Natal itu? Perhatikanlah, ada diskon di mall contohnya, bukan cuma yang Kristen aja yang beli baju. Yang Tionghoa pun juga yang beragama Buddha, Konghucu, dan Muslim juga beli baju. Apalagi kalau udah bicara diskon. Kan nggak ditulis di mall itu contohnya matahari. Ya, diskon hanya berlaku bagi umat Kristen. Nggak ada kan? Begitu juga di tempat jualan takjil, nggak pernah ditulis itu. Takjil ini hanya untuk yang beragama Islam. Nggak pernah. Makanya masing-masing kita beragama itu, ya kita itu bisa menjadi berkah bagi orang lain dengan cara yang berbeda. Begitu juga Imlek. Coba kalau misalnya Imlek, ya itu engkau yang jualan misalnya di toko-toko, kalau misalnya Imlek itu, paling nggak sirup. Apalagi kalau kita udah langganan contohnya, kita belanja di grosiran. Begitu sudah belanja dikasih sirup 1 botol. Apa nih kok? Hanya ini sirup lah. Bayar kok? Enggak lah, gratis ini ya. Itu masih sirup, belum lagi kalender.
Itu makanya aku bilang, apakah mereka ngasih sirup itu cuman sama yang sama yang satu agama atau sama satu suku sama mereka? Enggak kan? Ya begitu juga kalau misalnya angpau, ya kan? Coba jujur aja aku bilang, kalau ada mitranya atau kenalannya ya atau tetangganya yang kalau misalnya orang Tionghoa waktu Imlekan, ada nggak yang pernah basa-basi gini? Angpaunya mana, Hai ya, lu ingat aja lah. Maka ya si Cece dan si Koko udah dimasukin angpau itu di dalam amplop. Isinya 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, ada yang 20.000, 20.000, 20.000 untuk dibagikan ke tetangganya. Itu indahnya kita hidup berdampingan, jangan bermusuhan. Mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental, santannya kurang manis, rokoknya kurang greget. Makanya hidup itu perlu bergaul. Sama kayak Opung Parbelak coba, orang Batak. Tapi Opung Parbelak juga punya hak pakai belangkon. Apa Opung Parbelak wajib memakai baju adat Opung Parbelak? Wajib untuk acara tertentu, kan begitu. Tapi apakah Opung Parbelak nggak punya hak pakai belangkon? Oh, nggak bisa dilarang. Karena ini adalah milik bangsa Indonesia. Itu artinya apa? Kita turut melestarikan dan kita turut bangga dengan kebudayaan dari saudara-saudara kita. Kalau bicara tentang toleransi, belajar kalian sama Opung Parbelak. Rek ngomong naon? Nyarios Sunda tiasa. Nyarios Jawa tiasa. Apalagi nyarios Batak. Itu makanya ya, apalagi kalau Opung Parbelak kalau ketemu contohnya sama orang Padang, dah baka pada kaba elok sana, baa kaba di sinan, ambol lai elok dah. De Opung Parbelak kok sekali-sekali mainlah ke rumah Den. Male Den dah. Mbak tuh, ndado jando di rumah udah doh. Contohnya begitu. Ketemu orang Jawa, bahasa Jawa, pripun kabarin Mbah? Api Mas. Lo kok sampean masih urip toh Mbah? Bercanda. Nyalamun namprokan jeung urang Sunda manyereo Sunda tuh. Aku maha damang, ari Opung Parbelak kumaha damang sae. Bade ka mana tuh? Bade ka Payun. Ari Opung Parbelak bade ka mana? Opung Parbelak bade ka imane si Neneng. Arek naon nuju naon atuh didinya? Biasa rek bobogohan. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Sok atuh nurang Sunda komentar di bawah. Ya, jadi itulah kekayaan Indonesia ini ya. Kita kayakan suku, bangsa, agama kita juga bermacam-macam ya. Ingat, tapi semuanya satu tujuan dan satu cita-cita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini ndak mau aja kita dipecah belah. Kolot. Yang mau dipecah belah itu kolot. Jujur aja sekarang ya, negara-negara maju kalau biar tahu kalian, nggak akan pernah lagi ribut masalah agama, nggak pernah ribut lagi masalah suku. Mereka ribut bagaimana caranya bisa sampai ke bulan. Habis dari bulan, mereka pikirkan bagaimana caranya bisa sampai ke matahari, tapi nggak kebakar. Itu yang otaknya sehat. Ini ndak merasa benar dengan agamanya, merasa benar dengan sukunya, merasa benar dengan golongannya. Nggak pernah benar yang lain, cuman dia. Ya. Jadi itulah ya indahnya perbedaan ya. Jadi bisa dikatakan apapun
agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, ya kita tetap satu NKRI. NKRI harga mati.